sebelumnya. Di kelas ini ada yang nggak masuk gak? Ada. Dua orang. Berarti yang masuk ada berapa jumlahnya? Sebelum kita ke pensi, karena ini sudah agak-agak siang gitu ya, dan cuacanya agak kuat gitu. Gerah banget, kita isi dulu ya. Oke, kita ketemu pasangannya. Mas dia sendiri, nanti bertiga ya. Jadi dengerin dulu, instruksinya adalah ketika saya bilang menjauh, kalian begini. Kalau saya bilang mendekat, begini. Kalau saya bilang tangkap, kalian tangkap teman-temannya. Kali kadang udah pasang-pasang. Nanti yang tiga bisa ya menyesuaikan. Bisa. Silakan berdiri. Berdua aja, Mado. Berdua aja. Kita main dengan orang yang ada di sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu tugasnya begini. Jangan sampai kalian ketangkap. Yang sebelah kanan saya bagiannya begini. Dan yang ketangkap. Yang sebelah kiri begini. Kalau saya bilang menjauh, gimana menjauh? Mendekat. Tangkap. Kita mulai ya. Sebelah kanan. Sebelah kanan tadi yang apa nih? Oke. Sebelah kanan siap-siap dan saya ketangkap. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Menjauh, menjauh, mendekat, menjauh lagi, tangkap. Yang kanan sekarang bagiannya menghindar. Oke, menjauh, mendekat, mendekat lagi. Menjauh, menjauh, mendekat. Menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, tangkap. Bedanya oke, di sini saya mau menjelaskan tentang mengenali kompetensi. Tugas di sini adalah buat gambar yang menggambarkan tentang dirimu, lalu berikan alasannya. Jadi kalian boleh menggambar. Kalian sekarang keluarkan kertas lembar. Kalian boleh menggambar mau yang ada di kelas ini ataupun yang ada di luar. Gambarnya boleh sama dengan teman, tapi maknanya berbeda. Harus bagus nggak? Enggak. Saya nggak butuh gambarnya bagus. Yang penting kalian tahu gambar apa. Guna lama-lama bisa? Ya, kilat aja kilat. Kita gambar apa ya? Saya kasih 25 menit ya.
Dengar nggak gambar apa? Nah, itulah. Oke. Biar kamu selalu ingat bagian-bagian mana yang sudah kamu lewati gitu. Lanjut. Bisa. Di sini saya menggambar sebuah jam tangan. Kenapa saya gambar ini? Karena saya suka sesuatunya itu semuanya disiplin. Oke. Terutama soal waktu. Karena Bener nggak? Bener nggak disiplin nggak? karena waktu adalah emas, kita harus menghargai waktu. Nis. Tapi kan gambar kebayang-bayang apa menggambarkan diri kamu juga? Iya. Coba aja. Kamu gambar apa? Di sini saya menggambar pesawat terbang. Pesawat kertas. Artinya Saya nggak tahu. artinya adalah sederhana, tapi dia memiliki mimpi yang tinggi untuk terbang tinggi. Lanjut, Kak. Nah, jadi di sini saya menggambar sebuah buku. Saat saya gambar buku kan itu erat dengan pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Karena saya rasa diri saya itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, terima kasih. Di sini saya gambar kamera. Jadi kamera itu menggambarkan perjuangan hidup kita itu tidak bisa diulang. Jadi kita harus mengabadikan momen-momen itu. Gambar apa? Pulpen. Karena saya juga orangnya tapi kalau itu penasaran aja, saya bukan aja
gambaran. Alasan saya menggambar dengan jelas karena saya rasa saya bisa mencapai atau mentransferkan energi saya. Saya menggambar powerbank karena powerbank yang selalu berusaha memberi energi dan semangat kepada orang lain. Saya menggambar air karena saya bisa tegas layaknya air yang bertekanan tinggi yang bisa memotong batu yang keras. Dan saya bisa lembut layaknya air tenang yang menggambarkan sikap saya. Akhir ya. Jangan didengarin. Begitu. Ini aku gambar bunga mawar karena melambangkan aku yang selalu mementingkan perasaan daripada logika. Karena apa? Selalu kayak Marcus itu pakai perasaan gitu. Ya kalau itu ya enggak. Terus di bunga mawar juga kan ada duri. Nah duri itu tuh seperti batasan sama kekuatan aku buat kayak Membatasi gitu. ya kayak tangguh gitu kayak bisa. Salah dari kita. Saya bisa tambahkan sedikit nih. Kayaknya di kelas 5 di kelas 11L ya. Aduh, agak introvert kalian ya. Ya Bu, Beda gitu sama kelas-kelas lainnya gitu ya. Maksudnya agak tertutup, punya cara pemikirannya masing-masing. Tapi gambarnya gak ada yang salah, semua bagus. Dan semua pasti punya alasan masing-masing. Setidaknya sedikit lah kalian jadi flashback, oh saya tuh orangnya seperti apa, makanya digambarkan dari gunakan. Nah di sini saya punya alat ukur yang bisa tahu kalian behavior seperti apa. Silakan isi ya, saya share ke sini. Saya kasih waktu jangan lama, 1 menit ya.
auditoris itu kinestetik pojok yang paling banyak tadi apa visual ya, visual bagi dua ini ya. Yuk kita dulu. Sekarang gini ya, silakan buat 3 kelompok besar tadi. Buat satu rangkuman tentang kelompok masing-masing. Misalkan contoh auditoris seperti apa, jangan lama. Kinestetik seperti apa, visual seperti apa, ya. Nanti dipresentasikan. Satu kelompok buat satu penjabaran aja. Visual itu, misalkan orang visual itu identiknya sama apa? Visual bagaimana? Saya jangan lama. Tadi kalian lihat ya itu. Semuanya ya. Nanti biar kalian maju nggak bisa.
Sambil bawa handphone nggak apa-apa, dan kalau misalkan nggak sempat nyaris, yang sedikit mau. Mau. Mau aja. Dibaca aja. Ini dari auditor ya? Ini auditor agak kesinian dong. Ini dari sini. Dengerin temennya. Adabnya dipakai. Ya, kami dari tim apa auditor ini mau menjelaskan kalau auditor itu apa. Tapi dari sistem belajar auditori gaya belajar auditori mau menjelaskan apa itu auditori. Gaya belajar auditori adalah proses pembelajaran yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Seseorang dengan tipe belajar seperti ini lebih memfokuskan mendengar pembicaraan guru atau dosen dengan baik dan jelas tanpa perlu tampilan visual saat belajar. Ciri seseorang dengan gaya belajar auditori antara lain mudah mengingat sesuatu dari apa yang mereka dengar daripada yang dilihat, mudah terdistraksi dengan keramaian, senang membaca dengan mengeluarkan suara, dan mudah dalam memilih nama saat kenalan terhadap. Untuk mengetahui gaya belajar berbeda. Oke, terima kasih tempatnya kan buat Jadi sekian dari gaya belajar auditori, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai Kami dari gaya belajar kinestetik ingin mempresentasikan apa itu kinestetik. Pengertiannya gaya belajar kinestetik adalah cara belajar yang mengembangkan gerakan tubuh, sentuhan, dan pengalaman langsung. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami sesuatu ketika mereka melakukan atau mempraktikkannya secara nyata, bukan hanya melihat atau mendengar. Ciri-ciri belajar kinestetik itu suka belajar sambil bergerak atau melakukan aktivitas fisik, lebih mudah mengingat melalui praktik langsung, sering menyentuh atau memegang benda saat belajar, sulit diam dalam waktu lama, menyukai pelajaran yang ada praktik atau eksperimen, dan belajar lebih efektif dengan permainan, simulasi, atau olahraga. Ya, dari praktik sendiri itu cepat memahami pelajaran yang menggunakan keterampilan praktis, mampu menghubungkan teori dengan pengalaman nyata, dan juga energi aktif dan kreatif dalam belajar. Nah, kekurangannya itu kurang fokus jika
Ayo, dimulai. Kami dari kelompok gaya belajar visual akan menerangkan apa itu gaya belajar visual. Jadi, gaya belajar visual adalah sebuah cara belajar di mana seorang lebih mudah memahami, mengingat, dan mengolah informasi melalui hal-hal yang dapat dilihat, seperti gambar, warna, diagram, peta, konsep, video, atau simbol. Ciri-ciri pembelajaran visual yang pertama mengandalkan penglihatan, yang kedua suka mencatat dan menggambar, dan yang ketiga membutuhkan lingkungan yang tenang. Oke, jadi intinya kan harus seperti apa biar gampang menyerap materi. Jadi intinya kita tuh banyak melihat biar gampang nyerap materi. Seperti main-main gitu ya. Iya, buat catatan. Lihat ya, Lihat bagaimana konsep yang diwarnai gitu. Iya. Lagi dong. Lanjut ya. Nih, kecerdasan atau intelijensi itu disebut kecerdasan jika perilakunya berulang. Kalau ternyata kalian pas pelajaran apa nilainya tiba-tiba besar, tapi pada saat itu doang. Jadi faktornya satu nyontek, yang kedua keberuntungan. Kalau berulang beda tuh, perilakunya berulang ada kreativitas dan yang terakhir ada pemecahan masalah. Nah, oke, jadi udah tahu ya gaya belajar kalian itu apa ya? Jadi silakan kalian pakai cara-cara menurut gaya belajar kalian. Di sini, halo, kita baca di sini ya. Gaya belajar, ada yang bisa bantu jawab nomor 1? Gak apa-apa kalian baca ya, bisa kalian ya, Sota. Kalian. Ayo, ya. Gaya belajar apa saja yang kamu kenali dari hasil observasi dan apa yang paling berbeda. Jadi gaya belajar yang saya dapatkan dari hasil itu adalah visual dan juga kinestetik. Tapi yang paling berbeda adalah visual. Tapi benar, sesuai. Ada yang bantu jawab nomor 2? Bagaimana sih hasil itu bisa bantu kamu dalam menjelaskan pekerjaan kegiatan belajar? Perannya atau apa sih yang bisa kamu jawab dapat pertanyaan? Oh iya, silakan. Bagaimana melakukan membantu kamu dalam menjalankan pekerjaan atau dalam kegiatan belajar? Jadi dari hasil asesmen tadi yang sebelumnya mungkin dari kita semua belum tahu cara belajar kita yang paling efektif itu apa dan gimana, sehingga dari hasil observasi
Kalau yang dapat R, ini contoh pekerjaannya itu seperti mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, dan petani. Ya bukan berarti petaninya doang ya, itu bisa dilihat ya. Ada yang dapat artistik? A. Dua. Kita bisa jadi. Berarti cocok menjadi seorang seniman, pelukis, aktor, desainer grafis, musisi, dan arsitek. Ada yang dapat E. Enterprising. Nggak ada yang paling dominan ya? Kalau yang E ada yang dapat lagi E selain masa? Oke. Nih, kerjaan yang cocoknya itu kayak pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara. Dapat I, dapat I. Oke, nah lihat ya. Dia itu orangnya analis intelektual ya. Cocoknya itu kayak ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, dan psikolog. Ini gambar apa? Ya, lihat ya. Orang terus ada apa lagi? Ada macam-macam hewan ya. Ada hewan apa aja? Ini siapa nih? Siapa nih? Biasa aja anjingnya. Ini orangnya ya. Nah, ini adalah gambar yang menjelaskan tentang pendidikan di Indonesia. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Coba. Karena semua murid mempunyai pelajaran berbeda-beda, tapi disuruh mengikuti satu guru sama. Kartun ini menggambarkan utamanya Pinguin, Gajah, dan Najwa dan teman-temannya yang diberi ujian yang sama oleh juri. Orang tadi juri. Ujiannya adalah memanjat pohon. Kartun ini menyangkut setiap hewan itu memiliki kemampuan yang berbeda dan ujian yang sama tidak akan adil bagi semua. Pesan utama dari kami ini bahwa metode evaluasi yang seragam seringkali gagal untuk mengukur potensi bakat yang beragam. Setuju? Setuju. Ya. Jadi orang tahunya kamu harus punya nilai tinggi, padahal tidak semuanya kamu tuh pintar di matematika, tidak semuanya kamu pintar di olahraga. Kecerdasan kalian beda-beda. Jadi di Indonesia masih seperti itu karena di luar negeri kan belajarnya paling hanya mata pelajaran tertentu. Kalau kamu suka ini udah kamu belajar yang belajar, jadi nggak mau kita kan masih belajar jadi lagi di sana. Lanjut untuk instrumen selanjutnya sudah diisi belum? Sudah ada hasilnya? Ini ada beberapa tokoh ya dari contoh di kecerdasan majemuk ini. Ini siapa? Tahu ya. Nah sekarang ada yang dapat kecerdasan linguistik verbal nggak? Hasilnya apa? Kalau ada, tolong kita saja. Nah ini linguistik verbal itu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif dari secara lisan maupun tulisan atau mengekspresikan pikiran, ide dan perasaan. Ciri-cirinya itu senang membaca, menulis, bercerita, mudah memahami makna, kata dan perbedaan bahasa. Nah, profesi yang cocoknya itu seperti penulis, jurnalis, penyair, dosen, guru, pejabat publik yang lebih mengutamakan si verbal tersebut. Udah dapat belum hasilnya? Nah, nanti kayak yang belum dapat silakan dilanjut lagi di sini biar kalian tahu ada teman di kalian di sebelah mana. Yang kedua, kecerdasan logikal matematik tadi ada juga matematik nih. Salah satunya Tata. Ya nggak Tata? Oke, kemampuan berpikir secara logis, sistematis dan menggunakan angka atau pola untuk mengerjakan masalah. Ciri-cirinya itu suka mengerjakan teka-teki atau masalah logika, menyukai pelajaran matematika, sains komputer, mampu berpikir rumus atau struktur dan mengenali pola. Profesi yang cocoknya itu ilmuwan, insinyur, peneliti, analis data, ahli statistik, programmer, teknisi, dan penjaga. Ada yang bisa baca nggak capek? Kecerdasan interpersonal ada yang dapat nggak? Pinter. Dia tolong bacain nggak yang dapat? Satu orang. Siapa aja? Yang ini bacain nggak? Nah, yang
Nanti di sini ada tentang